Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Pada dua ayat ini pula, yaitu ayat 18 dan 19 dari surat Luqman, Luqmanul Hakim mengajar anaknya supaya berakhlak mulia, beradab sopan ketika berada di atas muka bumi. Yang antara lain, nasihat Luqman pada anaknya, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Yakni jangan sombong. Jangan memandang remeh dan hina manusia lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, bongkak, sombong. Jangan. Apa sebabnya? Kita tidak boleh sombong kepada manusia, tidak boleh bongkak di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat atau sebabnya. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Malah hadirin dan hadirat, kita perlu tekankan perkara ini kepada anak-anak, bahawa sifat sombong, angkuh, bongkak bukan saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, malah semua manusia tidak suka kepada sifat yang sombong. Oleh sebab itu, dengan memiliki kedua-dua atau memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sombong terhadap manusia lain, angkuh bila berjalan, bukan saja dibenci oleh manusia, tapi juga adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Luqman menasihatkan anaknya, waqsid fi masyik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Yakni ketika berjalan jangan hendaknya terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. Waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Jangan dikeraskan atau dilaungkan suara pada tempat yang tidak selayaknya. Lebih-lebih lagi bila berhadapan dengan kedua ibu bapa. Jangankan meninggikan suara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, "Wala taqul lahuma uff." Jangan kamu katakan kepada kedua ibu bapa. Ini apakan lagi sampai mengeluarkan kata-kata yang keras di muka kedua ibu bapa. Malah bukan hanya kepada kedua ibu bapa, begitu juga terhadap orang lain maupun rakan-rakan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala samakan, atau dengan kata lain menyebut suara yang paling tidak elok atau seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguh banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala samakan perkara-perkara yang tidak elok itu dengan keledai. Seperti umpamanya di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang yang banyak membaca, orang-orang yang memiliki kitab, tetapi mereka tidak amalkan isi kandungan kitab tersebut. Mereka tak ubahnya seperti keledai yang mengangkat kitab-kitab yang dia sendiri tidak memahami isi kandungan kitab yang diangkatnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, berikut ini pula Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kekuasaannya adalah mutlak dan akibat pengingkaran terhadapnya. Firman Allah, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir.
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menegur keras, malah memberi ancaman kepada orang-orang yang mengingkarinya, mengingkari ayat-ayatnya. Walaupun mereka sebenarnya mengakui makanan yang mereka makan, air yang mereka minum, oksigen yang mereka sedut untuk membolehkan mereka hidup, malah bumi tempat mereka berpijak, langit tempat mereka berlindung, kesemuanya itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, mereka tetap mengingkari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Sebenarnya hadirin dan hadirat, untuk menjadi manusia yang sempurna tidak cukup kita hanya sekedar mengakui kononnya atau bahwa semua yang kita miliki ini adalah ciptaan Allah, hatta diri kita sendiri. Sekedar meyakini bahawa kita ini, alam ini, langit, bumi, segala-galanya dicipta oleh Allah belum memadai. Kecuali apabila diikuti dengan keyakinan bahawa segala yang dicipta oleh Allah termasuk diri kita sendiri sebenarnya adalah milik Allah. Malah meyakini alam ini termasuk diri dicipta oleh Allah, diikuti dengan keyakinan bahawa alam ini termasuk diri kita adalah milik Allah, masih belum keyakinan, masih belum sempurna keyakinan itu. Apabila diri ini tidak mematuhi dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya rahasianya, kata ulama tafsir, mengapa pada penghujung Al-Quranul Karim dalam surat An-Nas disebut, setelah menyebut Qul a'udzu bi rabbin nas, rabbin nas, diikuti dengan malikin nas, diikuti dengan ilahin nas. Rabbin nas maknanya Tuhan yang mencipta manusia. Lalu diikuti dengan malikin nas, Tuhan yang memiliki manusia. Sedangkan yang terakhir, ilahin nas, Tuhan yang wajib dipatuhi oleh manusia. Jadi sekedar meyakini diri dicipta oleh Allah tidak memadai, kecuali diikuti dengan diri ini dimiliki oleh Allah. Oleh sebab itu, bila ada kematian, terutama orang-orang yang kita kasihi, kita hanya wajar mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Namun demikian, sekedar meyakini diri dicipta, diikuti dengan keyakinan diri dimiliki oleh Allah, masih belum lagi sempurna akidah manusia tersebut jika mereka tidak tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh ilahin nas. Oleh sebab itu adalah sangat tidak wajar andai kata manusia bersikap menentang, tidak mau mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah pada ayat berikut tentang sikap orang-orang zaman dahulu kala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami saja. Dan apakah mereka akan mengikuti
nenek moyang mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Nah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat ini tentang sikap orang-orang terdahulu yang apabila kepada mereka diajak untuk kembali kepada jalan Allah, apabila kepada mereka diajak supaya mengikuti ajaran Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasul mereka, mereka yang ingkar lalu menjawab, "Tidak, kami tidak akan ikut apa yang Allah telah turunkan kepadamu, hai Rasul. Kami hanya akan ikut apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami." Allah Subhanahu wa taala kutuk manusia seumpama itu, yang dengan sombong mengatakan tidak mau ikut ajaran yang dibawa oleh Rasul, hanya sekedar karena terikat dengan adat istiadat, tradisi yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Begitu juga halnya hadirin dan hadirat, apabila umat akhir zaman ini disampaikan kepada mereka, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata manusia tidak terkecuali walaupun mereka mendakwa muslimin dan muslimat enggan untuk menerima ketentuan Allah dan ketentuan Rasul dalam Quran dan hadisnya yang sahih, karena semata-mata ingin mengikuti jejak langkah orang tua, padahal adat istiadat dan tradisi yang mereka ikuti itu nyata-nyata bercanggah umpamanya dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, mereka sebenarnya juga berhak dikutuk sebagaimana orang-orang terdahulu dikutuk. Wal'iyazubillah. Oleh sebab itu, sikap yang selamat apabila disampaikan, marilah kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kalau ingin selamat tidak lain dan tidak bukan jawaban dan sikap kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Sebab hadirin dan hadirat, serta para pendengar yang saya hormati, pada prinsipnya Islam tidak melarang kita mengikuti adat istiadat nenek moyang. Sebab Islam tahu tidak semua adat istiadat nenek moyang itu bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Islam membenarkan untuk kita kekalkan adat istiadat yang tidak bercanggah dengan syariat. Tetapi apabila nyata-nyata sesuatu amalan, adat istiadat, kebiasaan, tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang nyata-nyata bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah berlapang dada untuk meninggalkan adat istiadat yang bercanggah dengan agama itu, dan untuk selanjutnya mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab adat istiadat yang bercanggah itu pada hakikatnya adalah kehendak-kehendak atau rayuan-rayuan dari syaitan yang senantiasa ingin membawa umat manusia ke dalam siksaan api yang bernyala-nyala, yakni neraka. Wal'iyazubillah. Oleh sebab itu, kita umat Islam khususnya hendaklah bersikap sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah pada ayat berikut, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah yang kokoh. Maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan agama Allah yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Ayat ini pula memberi gambaran bahwa ada dua syarat utama supaya kita dapat berpegang teguh dengan tali Allah. Yang pertama, kita hendaklah mengikhlaskan niat kita dalam beramal. Dan yang kedua, kita hendaklah
banyak melakukan amal saleh. Dengan kata lain, akidah diperbetul, syariat dipertingkat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bermakna agama orang tersebut adalah agama yang kokoh. Oleh sebab itu, tugas yang paling utama untuk kita lakukan di atas muka bumi ini supaya terjamin kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kita hendaklah pertingkatkan amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat yang baginda Rasul bawa. Dan yang kedua, syaratnya kita hendaklah senantiasa mengikhlaskan hati. Dengan kata lain, mentauhidkan Allah dalam pengertian yang sebenar dengan tauhid yang murni, tidak bercampur syirik sedikit pun, walaupun syirik kecil, seperti umpamanya riya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kebimbangan beliau terhadap umat beliau pada akhir zaman. Innama akhafu ala ummati al-syirkul asghar. Innama akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takut menimpa umatku pada akhir zaman, yaitu syirik kecil. Wasu'ila anhu. Baginda lalu ditanya, apa yang Tuhan maksudkan dengan syirik kecil? Lalu baginda jawab, asyirkul asghar huwa riya. Syirik kecil adalah riya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit-penyakit, terutama syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam beliau menyampaikan ajaran, tidak semua manusia akan mengikuti ajaran atau kebenaran yang beliau bawa. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah pada ayat berikut. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fayunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bizatis sudur. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkan kamu. Dan barang siapa kafir, ingkar, tidak mau mengikuti, maka janganlah kekafiran dan keingkaran mereka itu sampai menyedihkan hatimu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Di dalam ayat ini, sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tentu karena kecintaan dan kesayangan beliau kepada umat yang bersangat-sangatan, tidak mustahil beliau akan merasa sedih terhadap umatnya yang tidak mau mengikuti kebenaran yang beliau bawa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang, jangan kau perturutkan hatimu yang sedih gara-gara umatmu tidak mau mengikuti ajaran yang engkau bawa. Ingat hai Muhammad, hanya kepada kami mereka itu akan kembali. Kelak segala perbuatan mereka yang mengingkari ajaranmu itu akan kubongkar habis-habisan di padang mahsyar nanti, biar diketahui oleh semua khalayak ramai ketika itu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Bahagian akhir ini pula memberi isyarat, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mengetahui apa yang terdapat di dalam dada mereka, apa yang terdapat di dalam hati mereka, yaitu masalah-masalah batin, itu saja Allah mengetahui. Lebih-lebih lagi terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang zahir, yang nyata-nyata
membuat penentangan terhadapmu, wahai Muhammad. Oleh sebab itu, para ulama akhir zaman yang meneruskan tugas Rasul, yang apabila dengan jujur menyampaikan Al-Quran, kalamullah dan hadis-hadis Nabi, mereka sebenarnya tidak perlu terlalu sedih andai kata ada dari kalangan manusia, dari kalangan jamaah yang tidak mau mengikuti ajaran yang mereka sampaikan. Sebab tugas mereka adalah sebagaimana tugas Rasul, sebagaimana yang disebut oleh Allah, wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tugasmu tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan saja. Andai kata mereka terima dengan baik ajaran yang engkau sampaikan, alhamdulillah. Dan andai kata mereka tolak, yang penting kamu jangan terlalu sedih terhadap kekufuran mereka itu. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan pula pada ayat berikut, bagaimana nasib orang-orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila azabin alim. Numatti'uhum qalila, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan mereka hidup dengan senang lenang, tidak ikut peraturan-peraturan Allah yang dibawa oleh Rasul. Suruhan tidak dibuat, larangan-larangan dilanggar. Mereka tidak serta-merta mati atau dimatikan oleh Allah karena pelanggaran itu, karena bergelimang maksiat. Tidak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, numatti'uhum qalila, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Ingin berzina, silakan berzina. Ingin minum arak, silakan minum arak. Ingin berjudi, silakan berjudi. Ingin rasuah, ingin, silakan. Tapi ingat, itu semuanya sebentar saja. Paling-paling sampai umur 70 tahun. Paling-paling umur sampai 100 tahun. Hatta boleh hidup dengan senang lenang 1000 tahun pun. 1000 tahun di atas muka bumi itu tidak ada arti bila dibanding dengan lamanya hidup yang akan kita lalui di akhirat nanti. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada lanjutan ayat, setelah memberi mereka kesenangan sejenak di atas muka bumi, yang tidak mau mengikuti ajaran yang Rasul bawa, thumma nattarruhum ila azabin ghaliz, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksaan yang keras, yaitu siksaan dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Hadirin dan hadirat, ayat ini memberi pengajaran kepada kita supaya di dalam hidup ini kita hendaklah disiplin, hendaklah senantiasa patuh dan tunduk terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita orang-orang yang beriman tidak punya pilihan apa-apa di atas muka bumi ini kecuali sekedar melaksanakan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Coba perhatikan ayat 36 dari surat Al-Ahzab. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu mereka ingin mencari hukum yang lain.
sama sekali tidak berhak. Orang apabila sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ucapan itu sebenarnya menuntut dari diri yang mengucap agar taat Allah, patuh terhadap suruhan dan larangannya. Orang yang apabila sudah berani mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka mesti patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila mulut mengucap dua kalimat syahadat tapi dalam tindak tanduk tidak menampakkan ianya taat pada Allah dan Rasul, itu adalah manusia munafik. Lain di mulut, lain yang dibuat. Wal a'yazu billah. Oleh sebab itu pada penghujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi amaran. Kalau mengaku diri beriman, tak kira laki-laki atau wanita, tetapi terhadap ketentuan Allah dan ketentuan Rasul diabaikan, tak dihiraukan. Coba perhatikan amaran Allah yang amat keras pada penghujung ayat. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang berbuat maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Itu saja padahnya. Apabila mendabik dada mukmin, mendabik dada mukminat, marah kononnya apabila dikatakan tidak beriman, tapi di dalam hidup tidak menampakkan ianya taat pada Allah. Disuruh salat tidak mau salat, disuruh puasa tidak mau puasa, dilarang mengumpat masih mengumpat, dilarang mendedahkan aurat masih mendedahkan aurat. Manusia tersebut sebenarnya sesat. Wal'iyyazu billah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, oleh sebab itu marilah di dalam hidup ini usaha kita tidak lain dan tidak bukan supaya menyesuaikan segala tindak tanduk harian kita, lebih-lebih lagi masalah akidah kita, amal ibadah kita, akhlak, lampah laku harian, agar bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan bercanggah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul, itu bermakna kita sedang berada di atas jalan syaitan. Coba perhatikan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata-nyata. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara menyeluruh, secara komprehensif, syumul, jangan setengah-setengah. Kalau salat ikut macam salat orang Islam, memang menghadap ke kiblat, memang di masjid, tidak di gereja, tidak di Topekom. Kalau naik haji memang ke Mekah, tidak ke tempat-tempat yang lain. Tetapi sayangnya dalam berpakaian tidak ikut cara Islam, mengatur rumah tangga tidak ikut cara Islam, makan tidak ikut cara Islam, cara mencari rezeki juga tidak ikut cara Islam, cara kawin tidak ikut cara Islam. Tidak. Islam adalah nizamul hayat. Islam adalah cara hidup. Islam adalah way of life. Islam mengatur manusia segala-galanya. Bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan, bagaimana masuk tandas, keluar tandas, semua ada di dalam Islam. Oleh sebab itu kata para ulama,
setelah menyuruh agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, lalu Allah larang agar kita jangan ikut jejak langkah syaitan. Ini memberi makna jalan di atas muka bumi ini hanya dua saja. Pertama, jalan Islam. Yang kedua, jalan syaitan. Jalan Islam ialah segala yang datang dari Allah, yang dibawa oleh para rasul. Dan tentu saja untuk konteks kita ini, yaitu jalan Al-Quran dan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, andai kata akidah, amal ibadah, perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan Quran dan sunnah, ketahuilah sebenarnya itulah jalan syaitan wal-a'yadzubillah. Oleh sebab itu kita diminta supaya memohon pada Allah minimal 17 kali dalam sehari, tunjuki kami jalan yang lurus. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahawa andai kata kepada orang kafir, andai kata kepada orang yang mempersekutukan Allah, penyembah berhala umpamanya, atau umat manusia yang beragama lain seperti Yahudi dan Nasrani, jika kepada mereka diajukan pertanyaan siapa pencipta langit dan pencipta bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Walaupun mereka penyembah berhala di zaman jahiliyah. Sebab tidak ada di antara mereka yang mendakwa kononnya berhala mereka yang mencipta langit dan bumi. Yang mencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahawa tauhid rububiyah adalah tauhid yang dimiliki oleh semua. Bukan hanya umat Islam. Pokoknya umat tersebut umat yang beragama, tak kira apa agamanya, semuanya meyakini bahawa Allah lah yang mencipta alam ini, langit, bumi dan segala-galanya. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, para ulama akidah membagi tauhid kepada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid asma wa sifat, dan yang ketiga tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah diambil dari kata Rabb, yang antara lain makna yang menonjol dalam Rabb, yaitu Khalik, yang mencipta. Tauhid jenis ini apabila dimiliki oleh seseorang, dan pada hakikatnya dimiliki oleh semua umat yang beragama, bukan hanya mereka yang beragama Islam, berarti mereka telah mempunyai tauhid rububiyah. Tapi ingat bahawa tauhid ini bukanlah tauhid yang dibawa oleh para rasul. Sebab menurut fitrah manusia semula jadi, mereka meyakini bahawa yang mencipta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tauhid yang kedua yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-namanya, yaitu Al-Asma'ul Husna, dan Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quranul Karim maupun yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu apabila manusia meyakini Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat yang layak baginya, sebagaimana yang ia ceritakan dalam Al-Quran tentang dirinya,
atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahihnya, semuanya wajib kita yakini itu adalah nama dan sifat-sifat Allah. Adapun jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah, dan tauhid inilah sebenarnya yang dibawa oleh semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah ini dinamakan juga dengan tauhid ibadat. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat maknanya kita hanya wajib beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya kandungan utama dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan inilah yang kita ikrarkan minimal 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini sebagaimana falsafah yang telah kita sebutkan tadi di dalam surat An-Nas. Seseorang belum lagi sempurna keislamannya apabila ia sekedar mengakui dirinya dicipta oleh Allah. Dan itu adalah makna Rabbin Nas. Masih belum lagi sempurna jika diikuti dirinya dimiliki oleh Allah. Itu makna Malikin Nas. Andai kata kepercayaan Allah pencipta, kepercayaan Allah memilikinya, tidak diikuti dengan tauhid uluhiyah, yaitu Ilahin Nas, yang maknanya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Jadi sekali lagi, sekedar meyakini diri dicipta belum sempurna keimanan seseorang. Sebab apa bedanya antara imannya dengan iman iblis? Ketika disuruh oleh Allah agar iblis sujud pada Adam, iblis enggan, tidak mau sujud. Ketika Allah tanya, mengapa engkau enggan sujud ketika aku perintah, wahai iblis? Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang jawaban iblis. Ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, engkau cipta dia daripada tanah. Dari jawaban ini kita dapat tahu pasti bahwa iblis pun percaya bahwa dirinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sekedar meyakini diri dicipta, apa bedanya antara iman kita dengan iman iblis? Demikian juga tentang tauhid asma wa sifat. Belum lagi memadai untuk menjadi muslim mukmin yang sebenarnya. Oleh sebab itu kalau hanya sekedar menghafal sifat 20 yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya, belum lagi sempurna keislaman seseorang. Sebab tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu adalah tauhid-tauhid pelengkap. Tauhid-tauhid yang bertujuan untuk menyempurnakan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Oleh sebab itu tidak keterlaluan kalau kita katakan bahawa pembeda yang amat pokok antara Muslim dengan non-Muslim bukan terletak pada tauhid rububiyah, juga tidak terlalu terletak pada tauhid asma wa sifat. Sebab orang-orang Nasrani, orang Yahudi juga percaya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walaupun keyakinan mereka terhadap sifat dan nama Allah tidak sesempurna dan selengkap orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi gara-gara mereka masih percaya bahwa Isa itu anak Tuhan, maka orang Nasrani bukan dikatakan Muslim. Gara-gara orang Yahudi beranggapan Uzair anak Tuhan, Yahudi tetap Yahudi, tidak boleh masuk atau tidak dinamakan sebagai Muslim. Begitu juga gara-gara keyakinan penyembah berhala, kononnya malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan, membuat mereka walaupun meyakini tauhid rububiyah dan sesetengah asma wa sifat, mereka tetap dikatakan musyrikin. Di sini perbedaan antara Muslim dengan non-Muslim, yaitu sangat terletak pada tauhid ibadat atau tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu kita boleh amat-amati kandungan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak serupa dengan apapun juga. Begitu murni tauhid yang dikandung oleh suratul Ikhlas. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang amat kaya lagi maha terpuji. Nah, setelah pada ayat terdahulu dikatakan bahawa langit bumi adalah dicipta oleh Allah, termasuk apa yang terdapat di antara keduanya. Lalu langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya adalah milik Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, Dia maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya, andai kata makhluk, terutama umat manusia, jika mereka mau mensyukuri nikmat Allah, lalu patuh, tunduk dan beribadat hanya kepada Allah, kepatuhan dan ketundukan mereka itu sedikit pun tidak menambah keagungan Allah, sebab Allah sudah memang sedia agung. Begitu juga sebaliknya, andai kata umat manusia keseluruhannya durhaka kepada Allah, kedurhakaan yang mereka tujukan kepada Allah itu sedikit pun tidak mengurangi atau menjejaskan keagungan Allah. Sebab pada hakikatnya, apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, semua merujuk dan kembali kepada diri manusia itu sendiri. Jika baik, mereka berhak mendapat ganjaran kebaikan dan keselesaan hidup di akhirat nanti. Apabila sebaliknya, mereka mesti tanggung sendiri resikonya, yaitu azab yang maha pedih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mereka buat tidak sedikit pun memberi kesan kepada kedudukan Allah yang maha agung. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi dakwat, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kiasan, suatu hakikat, bahawa andai kata seluruh pohon-pohon yang ada di atas hutan belantara, di atas muka bumi ini, dijadikan pen untuk menulis, lalu dijadikan laut sebagai dakwatnya, lalu kering 1 laut, ditambah 7 laut lagi sebagai dakwat atau tintanya. Namun kalimat Allah tetap tidak habis-habis ditulis. Kalimat Allah di sini maknanya ilmu Allah, hikmah Allah, nikmat Allah, yang kesemuanya itu maha luas, yang andai kata mau ditulis satu demi satu, tak termampu untuk ditulis. Walaupun seluruh batang-batang kayu di atas muka bumi ini dijadikan pen dan laut, dan digandakan lagi sampai 7 lautan dijadikan dakwat, tetap kalimat-kalimat Allah, yaitu ilmunya, hikmahnya dan nikmatnya tidak dapat dihitung. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah Allah menciptakan
dan membangkitkan kami dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksud ayat ini pula bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan membangkitkan mereka lagi pada hari kiamat nanti adalah sangat mudah bagi Allah, tidak sedikit pun mengalami kepayahan. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan seluruh manusia itu dan keseluruhan mereka kelak pada hari kiamat dibangkit balik di padang mahsyar. Kesemuanya itu dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah memperlakukannya terhadap seorang manusia saja. Ini suatu kiasan yang sangat mendalam, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bekerjanya dengan cara yang sangat istimewa sebagaimana yang digambarkan oleh penghujung dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja apabila Allah menginginkan sesuatu, Dia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah cukup dengan mengatakan kun fayakun apabila Ia menghendaki sesuatu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ayat tersebut, masalah penciptaan dan kebangkitan manusia keseluruhannya tidak ubahnya seperti Allah perlakukan pada satu diri sahaja. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini pula menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mempergilirkan siang dan malam, mampu untuk mengatur perjalanan bulan dan matahari. Segala-galanya berjalan di asas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menggambarkan betapa perkasa dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengatur alam ini dengan begitu sempurna. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyimpulkan bahawa segala kekuasaan dan kehebatannya yang digambarkan dan disifatkan
sebelum ayat ini, itulah dia Allah yang hak. Dialah Allah yang sebenarnya, yang sepatutnya kita sembah. Sedangkan apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu semuanya adalah batil. Sebagaimana yang kita istilahkan tadi, bahawa kita disuruh agar memasuki Islam, kemudian diikuti dengan larangan supaya jangan mengikuti syaitan. Ini memberi makna hanya Islam saja yang benar, karena Islam datangnya dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan selain itu adalah syaitan, dan syaitan adalah berada di dalam kebatilan. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Jadi kapal yang berlayar di atas laut, pesawat atau kapal terbang yang terbang di udara, juga kenderaan, kereta atau motor yang berjalan di jalan raya di atas muka bumi, kesemuanya itu berjalan di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya manusia mengambil iktibar betapa pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan kenderaan yang mereka naiki itu dengan selamat sampai ke destinasi atau tujuan. Sebab kalaulah bukan karena nikmat dan rahmat Allah, pasti mereka tidak akan sampai ke tempat yang dituju. Hendaknya itu menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu insya-Allah. Wa idza ghashiyahum mawjun kazzulal da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan di dalam ayat ini bahawa andai kata manusia sedang menghadapi malapetaka, seperti umpamanya sedang berlayar di lautan, sedang terbang di udara di dalam pesawat, atau umpamanya di daratan, apabila mereka akan ditimpa musibah, umpamanya dilanda laut, dilanda ombak yang besar, dilanda oleh angin puting beliung, ribut umpamanya. Ketika itu mereka mengikhlaskan akidah mereka, tauhid mereka, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi apabila mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, memang tidak dinafikan sebahagian mereka masih ada yang melalui jalan yang lurus, yakni tetap taat dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memberi makna bahawa sebahagian lagi ingkar dan lupa akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sesampainya di daratan atau ke destinasi, mereka mula mempersekutukan kembali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu yakni syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Sungguh banyak nasihat Allah di dalam ayat ini kepada umat manusia. Yang pertama sekali ialah ittaqu rabbakum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Tuhan kamu, Tuhan yang telah mencipta kamu. Itu sebabnya di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah rabbakum, Rabb kamu. Sebagaimana kita jelaskan di muka, Rabb maknanya yang maha mencipta. Kita mesti kenang dia yang mencipta kita. Oleh sebab itu kita hendaklah bertakwa kepadanya. Dan makna takwa ialah buat suruhannya dan jauhi larangan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita takut pada hari kiamat, di mana pada hari itu hidup nafsi-nafsi. Ayah tak boleh bantu anak, anak tak boleh bantu ayah sedikit pun. Setiap manusia dibalasi oleh Allah sesuai dengan amalan mereka. Kemudian Allah katakan bahawa janji Allah itu adalah benar. Dan jangan sekali-kali dunia dapat memperdayakan kamu. Dan jangan sekali-kali syaitan dapat memperdayakan kamu dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hidup ini kita mesti hati-hati. Apa saja yang kita miliki, jangan sampai hendaknya harta yang kita miliki, apakah berupa harta kekayaan, rumah, kereta, pangkat maupun anak-anak, suami maupun istri, jangan sampai kesemuanya itu melekakan kita dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat yang terakhir Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.
Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala nyatakan ada 5 perkara gaib utama yang tak seorang pun mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bila terjadinya kiamat. Yang kedua, bila secara pasti hujan akan turun. Yang ketiga, apa yang terdapat di dalam rahim. Yang ketiga, tak seorang pun mengetahui secara pasti apa yang dia akan lakukan pada esok hari. Dan yang terakhir sekali ialah tak seorang pun mengetahui di bumi mana nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Oleh sebab itu hadirin dan hadirat, terhadap kelima-lima perkara gaib ini, ia hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan makhluknya. Oleh sebab itu, seolah-olah ayat ini memberi isyarat kita hendaklah bersiap sedia senantiasa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya sebagaimana bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Mohon maaf andai kata terdapat kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.